yang berbahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik Bapak Ibu. eh, di sini kita akan segera memulai acara sharing session. Eh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ari Mogi, di sini selaku pembawa acara dan juga moderator dalam kegiatan sharing session ini. Ya, untuk acara pertama kita akan, oh ya, sebelumnya saya kalau di sini kita akan melakukan sharing session dengan dua materi, yaitu proposal penelitian dan esai yang akan dibawakan oleh pembicara Ibu Kristiana Sandra. Selamat pagi Ibu, ya. Dan yang kedua, materi tentang penyusunan esai oleh Ibu Yeni Dwi Rahayu. Ya, untuk kegiatan pertama, baik kita akan lanjut awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas. Ya, sementara kita menunggu panitia. Sudah. Oh ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Berikutnya kita lanjutkan eh, sambutan dari Bapak Lurah BPI ITS 4.0, Bapak Fahmi Syuhada. Kepada Bapak Fahmi, kami persilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya. Eh, Pertama-tama eh, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga yang kita sudah usahakan dan kita impikan akan tercapai. Oke, di sini izinkan saya sebagai ketua lurah dari Kelurahan Beasiswa BPTS untuk menyampaikan sambutan terkait kegiatan kita yaitu sharing session penulisan proposal dan esai PDDI 2025 di Kelurahan ITS Institut Teknologi 10 November. Baik, sebelumnya perlu diketahui bahwa di beasiswa pendidikan sebelumnya namanya itu yaitu beasiswa pendidikan Indonesia ya. Sekarang berganti nama jadi beasiswa pendidikan doktor dosen Indonesia gitu. Nah, di beasiswa pendidikan Indonesia itu di setiap kelurahan itu dikoordinir oleh lurah namanya. Dan kebetulan saya sebagai lurah di ruang lingkup di Institut Teknologi 10 November. Dan tugasnya itu yaitu seperti ini, yaitu salah satunya itu menyampaikan sharing session, mengadakan kegiatan seperti ini untuk membantu teman-teman kita yang merencanakan apa namanya dirinya itu untuk melakukan studi S3 melalui jalur beasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang pendidikan doktor ini merupakan sebuah impian untuk kita semua, termasuk saya dulu 2 tahun lalu saya juga seperti Bapak Ibu mencita-citakan untuk bisa studi doktor gitu. Karena eh, eh, mungkin semua dosen, baik itu dosen di PNS atau mau dosen di swasta, saya termasuk dosen swasta, untuk pendidikan dokter itu, untuk misalnya untuk biaya sendiri itu termasuk impossible gitu ya, kalau ke dari kita, soalnya mengingat biaya-biaya yang harus kita persiapkan. Nah, dari situ cuma pada waktu itu saya coba apa namanya sama seperti Bapak itu mencari mencari beasiswa seperti ini, dan kesempatan itu waktu itu adalah beasiswa pendidikan Indonesia, dan itu memang diperkhususkan untuk dosen-dosen. Makanya waktu itu eh, apa namanya saya memperjuangkan juga, walaupun saya di kesempatan pertama itu belum lolos juga, dan saya lulus di beasiswa pendidikan Indonesia itu di kesempatan kedua ya. Artinya sebelumnya tidak lolos dan di kesempatan kedua tidak lolos. Nah, jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Memang untuk beasiswa ini memang ikhtiar kita gitu untuk mempersiapkan gitu. Ikhtiar kita sebaik-baik mungkin dengan tentu disertai tawakal uh, yang yang harus kita lakukan. Dan pada waktu itu memang eh, kunci utama saya melakukan apa mempersiapkan itu tentu dengan membaca panduan-panduan yang sudah tersedia di di apa namanya di form pendaftaran gitu. Dan tentu dengan saya juga sering pada waktu itu mengikuti sharing session seperti ini. Ada misalnya ada coaching klinik atau apa, pasti akan mengikutinya. Oleh sebab itu, sebagai sebagai bentuk terima kasih kita juga kepada negeri ini, kita juga setelah kita berada di sini perlu kita melakukan sharing session untuk membantu Bapak Ibu nanti biar bisa seperti kami untuk menjadi penerima beasiswa. Mungkin semoga Bapak Ibu nanti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan membantu Bapak Ibu, apalagi ini di hari-hari terakhir
bisa mungkin Bapak Ibu menjadi sedikit apa namanya eh, pandangan gitu. Bagaimana sih proposal dan esai yang kita pakai pada waktu sebelumnya gitu. Mungkin cukup dari saya. Semoga apa yang Bapak Ibu impikan untuk menjadi penerima beasiswa ini dapat tercapai dan eh, semester depan atau beberapa semester lagi atau misalnya ada yang defer gitu ya, bisa menjadi mahasiswa baru di kampus impiannya masing-masing gitu. Saya harapkan seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang dites bisa bergabung di kelurahan BPI di ITS. Mungkin akhirul kalam, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kegiatan ini yang kurang berkenan di pada proses persiapan atau di waktu perjalanan kegiatan ini. Mungkin untuk pembicara Bu Kristiana Sandra sama Bu ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa menjadi pembicara pada sharing session ini. Mungkin sekian dari saya cukupkan. Semoga acara ini terselenggara dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fahmi atas sambutannya. Berikutnya kita lanjutkan langsung ke acara inti, yaitu eh, materi pertama dari Ibu Kristiana Sandra tentang eh, pengalaman beliau dalam menyusun proposal penelitian yang diajukan untuk beasiswa pendidikan ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan profil singkat tentang Ibu Kristiana Sandra. Ibu Kristiana Sandra, SKM MKes, beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Jember. Ya. Nah, saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan sebagai awardee BPI di tahun 2023. Ya, dalam kesempatan ini terima kasih kembali kami ucapkan kepada Ibu Kristiana Sandra atas kesediaannya membagikan waktu dan pengalaman eh, untuk me- ya dalam sharing session ini dalam materi penyusunan proposal penelitian. Ya, kepada Ibu Kristiana Sandra kami persilahkan. Masih mute Ibu, mohon maaf. Ya, coba diulang kembali Bu. Baru bisa. Ya, Tadi tidak bisa meng-unmute mandiri. Settingannya hostnya sepertinya. iya, mohon maaf. Enggak, tidak apa-apa. Baik, sudah terlihat PPT-nya? Sudah muncul Ibu. Sudah ya, baik. Sebenarnya saya kalau lebih pas memang acara seperti ini dinamakan sharing session, gitu Bapak Ibu, karena saya tahu persis yang mendaftar untuk PDDI itu, kalau BPI itu kan ada
level S1, S2, dan S3. Kalau BPI kan begitu ya. Jadi kalau kita memberikan pendampingan atau pelatihan itu memang boleh jadi pesertanya itu dari berbagai level gitu. Tapi kalau yang PDDI, ini kan pastinya peserta yang hadir pada hari ini itu sudah levelnya S2 semua. Karena untuk mengejar beasiswa sekolah S3. Dan pastinya mereka adalah seorang dosen yang sudah sangat berpengalaman sebenarnya menyusun sebuah proposal ya kan. Apalagi beberapa dosen sepertinya uh, sudah pernah menyusun proposal di RTM maupun hibah internal yang ada di universitasnya masing-masing. Hanya saja di sini saya berikan sedikit tips saja, apa saja yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyusun proposal sehingga minim perbaikan lah istilahnya ya, minim kritikan dari para reviewer nantinya. Karena kalau kami dulu di BPI setelah administrasi, kemudian ada wawancara. Sepertinya yang ini juga akan ada wawancara, sepertinya pasti akan ada wawancara. Nah, biasanya ketika proposal kita itu kurang bagus, maka akan mendapatkan banyak kritikan dari para reviewer, biasanya seperti itu. Eh, Begitupun saya, kemarin pada saat saya kemarin diwawancarai, ada satu kritikan yang itu mengena banget di saya, dan ini yang saya harapkan nantinya Bapak Ibu semua akan minim kritikan, lebih banyak kemasukan nantinya, seperti itu. Nah, ini makanya saya katakan lesson ya, sharing atau lesson learning dari award di BPI. Pada saat ini adalah saya award di tahun 2023, How to Write a Good Proposal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami adalah rule-nya. Jadi, panduan pendaftaran PDDI itu kalau bisa di-print, ya kan, pahami setiap kata yang ada di dalam panduan tersebut. Ketika Bapak Ibu ada dua file nantinya atau dua dokumen yang wajib Bapak Ibu untuk susun adalah proposal dan yang kedua adalah IC. Proposal dan IC ini Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan rule-nya. Jadi jangan sampai keluar dari rule. Ketika saya membaca panduan, saya screenshot ya, saya masukkan di dalam PPT ini. Jadi pendaftar itu wajib menyampaikan proposal penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi proposal sekurang-kurangnya, ketika dinamakan sekurang-kurangnya, maka setiap item yang ada di sini tidak boleh dikurangi. Ditambah boleh, tetapi tidak boleh dikurangi. Ketika saya melihat item poin nomor 1, saya bagi menjadi empat step istilahnya, 4 tahapan. Yang pertama, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat itu saya bagi menjadi tahap 1. Ini karena yang penting. Kemudian metode, desain itu adalah tahap yang kedua. Kemudian kesimpulan dan saran itu adalah tahap yang ketiga. Yang terakhir, daftar pustaka ini tidak kalah penting karena saya kemarin dikasih kritikan yang ini Bapak Ibu. Daftar pustaka ini juga merupakan hal yang paling penting pada saat menyusun proposal. Poin yang kedua adalah ketika Bapak Ibu em, mengusulkan beasiswa untuk dalam negeri, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang tujuan luar negeri wajib menggunakan bahasa Inggris. Ini tidak boleh salah. Kemudian yang poin yang ketiga ini yang tidak boleh loss. Seperti halnya Bapak Ibu menyusun proposal yang di RTM ya, atau proposal hibah mandiri sama saja sebenarnya. Rule yang ini tidak boleh apa ya istilahnya, tidak boleh dilanggar. Jadi ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Bagi Bapak Ibu yang suka menulis, ya kan, suka mengarang indah, boleh di awal Bapak Ibu menuliskannya sebanyak yang Bapak Ibu mau. Tetapi harus kemudian dihitung lagi, dianalisis lagi apakah maksimalnya 2.000 kata.
Pada saat saya mendaftar awardee tahun 2023, kesulitannya bagi para awardee itu, para pendaftar waktu itu adalah mencantumkan daftar pustaka. Maka itu kenapa kemarin ada kritikan juga terkait daftar pustaka. Karena ketika kita memasukkan daftar pustaka yang terlalu banyak, ya kan, maka pasti akan lebih dari 2000 kata. Tapi kalau terlalu sedikit, dibilangnya minim atau miskin pustaka. Nah, ini nanti triknya adalah nanti. Kemudian, ini tips yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang formal, jelas, dan ringkas. Ketika nanti mengarang indah, kemudian ternyata terlalu banyak nih, lebih dari 2000 kata. Berarti Bapak Ibu harus meringkas kembali. Parafrase kata menjadi lebih efektif lagi. Ini penting. Kemudian pastikan setiap bagian saling terkait dan mendukung tujuan penelitian. Jadi apapun, balik lagi ke tujuan. Tujuannya apa sih? Jangan sampai melebar kemana-mana. Kemudian, sertakan alasan kuat, potensi kontribusi dari hasil penelitian Anda dan relevansi penelitian dengan bidang studi Anda. Ini yang paling penting. Bedanya proposal kita yang lain yang sudah pernah kita susun dengan proposalnya kita sebagai penerima beasiswa adalah hasil penelitian Anda ini berkontribusi apa untuk negara, untuk bangsa. Nah, ini penting sekali. Jadi itu juga harus terstatement di dalam latar belakang serta kesimpulan nantinya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pastikan jumlah kata sesuai aturan, seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Nah, ini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus singkat, jelas, dan menggambarkan fokus utama penelitian. Jadi nggak usah kemana-mana, yang penting Anda mau ngapain, Anda mau mengoptimalisasi. Kalau optimalisasi berarti dia sudah ada, kemudian Anda ingin mengoptimalkan lagi. Kalau analisis faktor berarti dia mungkin belum ada, belum diketahui, sehingga Anda ingin melihat analisis faktor terhadap kepatuhannya. Terus yang ketiga, ini judul saya pada saat saya mendaftar beasiswa BPI. Jadi lebih kepada model pengembangan capacity for joint action sebagai upaya meningkatkan collaborative governance pada tim percepatan penurunan stunting. Cukup itu saja. Jadi tidak usah ditulis, misal Anda sudah tahu bahwa nanti penelitiannya di Kabupaten X misal. Tidak perlu ditulis dulu di dalam judul, tetapi nanti Anda jabarkan di dalam meten. Itu boleh gitu ya. Jadi dan kalau bisa penelitiannya jangan sempit. Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika Bapak Ibu sudah menuliskan judul misalnya di Kabupaten X, hanya satu kabupaten saja. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi reviewer. Kenapa kamu hanya meneliti hanya pada satu kabupaten saja? Walaupun nanti Anda bisa jawab bahwa nanti kan hasilnya bisa nih diduplikasi oleh kabupaten lain. Ya kan? Tetapi akan lebih aman ketika Bapak Ibu menuliskannya dalam skala global terlebih dahulu. Gitu. Kemudian ini untuk latar belakang. Latar belakang ada 3 hal penting yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah konteks pentingnya topik penelitian. Jadi wajib menjabarkan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut, baik dalam masyarakat, industri, dan lain-lain. Serta yang paling penting karena kita udah S3 ya, yang dicari adalah novelty, kebaruan dari sebuah teori, gitu kan. Jadi di sini juga bisa Bapak Ibu sebutkan grand teori yang akan Bapak Ibu angkat. Grand lah ya, berarti kalau grand teori itu adalah teori aslinya. Ketika Bapak Ibu sudah punya teori aslinya, sebutkan di dalam bab 1 tersebut, kemudian nanti Bapak Ibu itu mau menambahkan novelty apa sih sebenarnya. Nah, itu bisa disebutkan di dalam bab 1. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah yang dipecahkan. Jadi identifikasi ini untuk merujuk pada solusi nantinya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan data real maksimal 3-5 tahun, jangan terlalu jauh kalau bisa, tren aja 3-5 tahun. Kemudian ketika mungkin tidak ada data real misalnya, tidak ada data tren misalnya, susah banget nih melihat kinerjanya. Kalau saya kemarin ya,
saya susah melihat kinerja dari TPPS, Percepatan Penurunan Stunting, yang ada di kabupaten, kecamatan, sampai ke bawah desa. Karena apa? Karena belum sama sekali mereka itu melakukan evaluasi kinerja. Nah, itu kesulitan saya di awal. Sehingga kalau saya mau memberikan data tren terkait dengan kinerja dari TPPS, saya tidak bisa memberikan itu. Apa yang bisa saya berikan? Nah, ini yang kedua. Bapak Ibu boleh memberikan data studi pendahuluan, ya kan, di dalam latar belakang Bapak Ibu dari hasil penelitian Bapak Ibu sebelumnya. Kebetulan saya memang fokus terhadap program ini. Saya kan keilmuannya di manajemen kesehatan ya, manajemen. Jadi saya tidak gizi, tetapi saya melihat sebuah programnya. Jadi saya fokus di dalam penelitian ini mulai tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi 2020, mohon maaf, 2020, 2021, 2022 ini kebetulan kami mendapatkan hibah internal di kelompok riset saya yang ada di Universitas Jember, dan dari hasil data tersebut saya olah kembali sehingga ini yang bisa menjadikan dasar saya untuk membuat latar belakang di proposal saya. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah relevansi penelitian dan gap dalam penelitian sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ketika itu penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya, tapi Anda ingin menambahkan teori satu hal gitu, misalnya satu variabel atau satu indikator ya kan, maka Bapak Ibu harus secara eksplisit menuliskan apa sih relevansinya penelitian ini dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Itu yang pertama. Jadi bisa mencantumkan kalimat seperti contoh. Ini kalimat yang saya pakai pada saat proposal saya, tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri nantinya. Dan kemudian harus menuliskan terkait dengan gap dengan penelitian sebelumnya. Kebetulan karena memang saya sudah ada penelitian sebelumnya, maka apa sih yang belum diteliti atau apa sih sebenarnya yang harus dikembangkan dari hasil penelitian sebelumnya, dan ini belum ada, maka ini bisa tuliskan di dalam latar belakang Anda. Jadi tulisannya boleh seperti ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada pada studi sebelumnya yang dapat menciptakan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik yang diteliti. Fokuskan di situ. Bisa menambahkan terkait dengan novelty-nya nanti. Seperti ini. Kemudian masuk di dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kalau yang ini mungkin tidak usah saya bahas lebar ya, karena Bapak Ibu pasti sudah tahu rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian tujuannya harus ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tidak perlu terlalu rigid Bapak Ibu. Tujuan khususnya misalnya hanya 2 sampai 3 itu sudah cukup. Sudah cukup lah istilahnya. Tujuan umumnya hanya satu. Nanti kalau sudah keterima kemudian seperti saya ini sudah di tahun kedua gitu ya, tujuan khususnya bisa sampai 9 kalau sekarang. Padahal waktu mendaftar hanya 3. Nah, kemudian manfaat ini yang paling penting Bapak Ibu, kalau di tempat kalau kita proposal dulu mungkin zaman-zaman skripsi, zaman-zaman tesis atau hibah internal aja mungkin manfaat tidak terlalu diperhatikan ya, tapi untuk proposal penerima beasiswa atau kita pendaftar beasiswa, manfaat ini sangat penting. Jadi menuliskan manfaat minimal harus ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis ini Bapak Ibu wajib mencantumkan novelty yang akan diharapkan. Gitu ya. Jadi pengembangan terhadap teorinya nanti seperti apa. Kemudian kalau manfaat praktis, jadi nanti hasil dari temuan Bapak Ibu nanti manfaatnya untuk masyarakat itu apa, atau manfaatnya untuk industri itu apa, atau manfaatnya untuk kebijakan itu apa. Kalau kebetulan saya manfaatnya 2 kalau yang praktis, yaitu kepada masyarakat dan kepada program atau kebijakan. Seperti itu. Jadi itu bisa dituliskan secara detail. Nah, kemudian saya lanjut ke metodologi. Ada 3 hal yang harus Bapak Ibu cantumkan. Ini minimal ya kan. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan, asal jangan, saya sempat nge-lag ya. Asal jangan terlalu jauh atau terlalu banyak dalam mengisinya. Karena Bapak Ibu harus memperhatikan jumlah kata tadi.
Jenis penelitian, sepertinya saya tidak perlu menggarisbawahi terlalu dalam ya. Ada kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Bapak Ibu, kalau pengen, saya kemarin pada saat untuk awardee, pada saat mendaftar, itu saya tekniknya atau jenis penelitiannya, mohon maaf, itu mixed method Bapak Ibu. Tapi kemudian sekarang akhirnya menjadi kuantitatif. Jadi berjalannya waktu memang akhirnya seperti itu karena sudah kena penguji dan lain-lain ya. Tapi silahkan Bapak Ibu explore saja jenis penelitiannya apa dan nanti teknik pengumpulan datanya seperti apa. Kalau mixed method berarti ya sesuai dengan kaidahnya mixed method. Kalau kuantitatif ya berarti menggunakan apa gitu. Nah, yang paling penting adalah populasi dan sampel ini. Jadi, untuk populasi dan sampel selain memang berkaitan dengan subjek yang diteliti, ya kan, uh, boleh juga populasi dan sampel ini berdasarkan data nasional yang telah rilis. Jadi, saya waktu itu menggunakan data SSGI tahun 2022 pada saat itu. Jadi, data nasional itu untuk menentukan sampling. Nah, itu kalau akan lebih baik seperti itu. Jadi, Bapak Ibu tidak fokus, misalnya saya di Jember ya, uh, maunya sebenarnya paling enak kan penelitiannya langsung di Jember aja ya, satu kabupaten gitu. Tapi kontribusi, walaupun ketika saya jawab pada saat saya ditanya oleh reviewer, nanti kan bisa diduplikasi. Padahal reviewer waktu itu sempat bertanya, ketika diduplikasi itu kan kita juga harus memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Nah, itu kan. Jadi ada pertanyaan seperti itu pada saat saya diwawancarai. Jadi akan lebih aman ketika Bapak Ibu langsung memberikan data secara nasional, secara global, dan kemudian ada Bapak Ibu langsung memilih populasi dan sampling itu berdasarkan data nasional tersebut. Itu lebih aman kalau menurut saya. Jadi tidak akan ada lagi pertanyaan kenapa kamu fokus pada Kabupaten X atau kamu fokus pada hanya Jawa Timur misalnya. Nah, itu akan lebih aman kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah teknik analisis data dan alat yang digunakan. Jadi menggunakan entah itu SPSS, entah itu SEM, dan alat yang digunakan itu berarti misalnya kalau saya kuantitatif itu ya berarti ada kuesioner, ada kalau dulu mixed method ya, jadi kalau yang kualitatif menggunakan in-depth interview seperti itu. Kemudian kesimpulan dan saran ini yang saya tekankan lebih pada contoh penekanan pada kalimat Bapak Ibu karena uh, mereka membacanya langsung menuju ke sebenarnya dia kontribusinya kemana sih? Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi terkait dengan kontribusi teori asli pengembangan teori itu ada di latar belakang, kemudian manfaat, dan kemudian kesimpulan saran. Bapak Ibu, kalau bisa jangan mengulang kalimat, tetapi kalimatnya di parafrase gitu aja. Tapi harus ada penekanan terhadap hal tersebut. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah daftar pustaka. Terakhir yang paling penting, karena saya kemarin mendapat kritikan di sini. Kritikan yang saya peroleh, Bapak Ibu, saya memberikan sharing aja ya. Pada saat itu, kolaboratif governance itu belum banyak diteliti, terutamanya di bidang kesehatan. Jadi kolaboratif governance itu kan salah satu teori yang ada di kebijakan publik gitu kan. Untuk kesehatan itu masih jarang diteliti gitu. Jadi kebijakan di ranah kebijakan kesehatan itu masih jarang diteliti. Sehingga waktu itu daftar pustaka yang saya tampilkan di dalam proposal itu memang tidak terlalu banyak dengan artikel Bapak Ibu. Nah, hal ini yang menjadi concern dari para reviewer waktu itu ditanyakan bahwa kamu membacanya apa sudah menyeluruh ya gitu. Jadi kamu menggunakan apa nih mencari novelty-nya. Nah, seperti itu. Jadi artikel kamu sedikit sekali di daftar pustaka. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh sekali daftar pustaka itu kalau bisa tidak lebih dari 20 Bapak Ibu. Saya kemarin itu hanya 12 ya kan hanya 12. Kemudian tapi artikelnya itu nggak sampai 60%. Nah, itu yang menjadi concern dari reviewer. Jadi upayakan 80% dari yang ada di dalam daftar pustaka itu adalah artikel internasional. Jadi yang dikatakan bahwa jangan sampai daftar pustaka ini miskin pustaka. Seperti itu.
Jadi kemudian penulisan referensi itu juga tidak mengikat sebenarnya. Tapi lebih baik menggunakan referensi yang lazim digunakan oleh penerbit jurnal internasional. Dalam hal ini saya mengacu pada dua aja ya, adalah APA dan Vancouver. Sebenarnya boleh menggunakan Hazard, tapi kalau bisa diubah menjadi APA dan Vancouver aja, lebih mudah. Kemudian, nah ini yang paling penting juga diperkenankan mensitasi hasil penelitian-peneliti yang sebelumnya relevan dengan penelitian disertasi. Nah, kemarin walaupun saya dikritik dengan minim artikel internasional, tapi plusnya saya adalah ada hasil penelitian saya yang saya jadikan rujukan. Seperti yang saya bilang tadi, mulai 2020 sampai 2022, ada hasil penelitian yang saya jadikan sebagai daftar pustaka, sebagai rujukan, karena itu adalah data primer gitu. Nah, ini yang menjadi eh, apa ya istilahnya poin positif dari proposal saya bahwa kamu sudah meneliti ini sudah berjenjang nih sehingga kamu menemukan oh ternyata ada nih selama 3 tahun ini oh ternyata ada gap nih di sini. Nah ini yang mau saya tutup gitu loh istilahnya ada celah yang harus saya tutup dengan cara apa? Dengan melakukan penelitian disertasi ini. Jadi pada saat saya tuliskan itu hasil penelitian di daftar pustaka, kemudian ketika reviewer konfirmasi, saya bisa menjelaskan lebih langsung. Jadi walaupun ada kritik dari mereka, tapi saya bisa menunjukkan bahwa positifnya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya rasa untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita berikan aplaus kepada Ibu Yana. Ya, terima kasih Ibu atas sharing sessionnya. Di sini kami mendapat banyak pengetahuan. Ya, meskipun kami ini sedang mengambil me- menempuh pendidikan dokter juga mendapat ilmu. Oh, di sini bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik. Ya. Jadi dari materi yang Ibu berikan ini saya eh, merangkum beberapa hal. Jadi di sini untuk program yang baru PDDI ini karena targetnya adalah dosen yang eh, kemungkinan sering sudah menyusun proposal penelitian gitu. Tapi ada beberapa eh, poin-poin penting, yaitu pertama itu memahami aturan dari eh, buku pedoman atau buku panduan yang ada untuk pengajuan PDDI. Jadi kalau bisa dipahami setiap katanya ya Bu ya tadi. Gitu. Kemudian ada 4 bagian proposal yang penting itu ada awalan, kemudian ada metode dan desain, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, untuk awalan dan penyusunan proposal ini kita harus mengikuti bahasa dan aturan jumlah kata yang ditentukan. Jadi ada 1.500 sampai 2.000 kata itu perlu diperhatikan. Kemudian substansi lain yang perlu dicermati adalah jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, lokasi, teknik analisis data, dan alat yang digunakan yang disebutkan dalam proposal tersebut. Kemudian ada penutup di mana kontribusi harus dijelaskan secara eksplisit atau tertulis dan mengusahakan parafrase dari setiap kalimatnya serta daftar pustaka itu harus eh, ya dinilai cukup di mana 80% itu adalah artikel internasional serta eh, mengacu pada penelitian yang relevan atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi itu yang dapat saya rangkum dari materi Ibu Kristiana Yana Sandra. Terima kasih. Kemudian untuk berikutnya kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Ya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Pak.
Oh, ini ada di chat. Eh, atau raise hand juga bisa. Saya bacakan di chat dulu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, apakah boleh daftar pustaka dibuat dalam bentuk JPEG? Karena kata dalam proposal sudah 2000 kata. Ya, eh, Bu Sandra belum di-unmute. Nah, sudah barusan. Eh, terima kasih, panitia. Oke. Ya, silakan Ibu. eh ya, boleh. eh Sebenarnya pada saat 2023 saya mendaftar BPI, ada beberapa teman itu yang memberikan list aja, maksudnya itu artikelnya itu dalam bentuk yang lain, tidak dituliskan di dalam artikelnya. Jadi daftar pustakanya, maksudnya daftar pustakanya itu tidak masuk di dalam proposal. Jadi hanya diberikan list aja dalam bentuk mungkin JPG atau JPEG, saya kurang tahu ya. Tapi tidak masuk di dalam proposalnya, karena proposalnya kan maksimal hanya 2000 kata nih. Kalau kalau dikatakan daftar pustakanya harus kaya kan berarti harus banyak nih Bu, ya kan? Apa namanya daftar pustakanya. Tetapi saya kurang tahu ya, mereka ada yang lolos, ada yang tidak. Jadi ternyata ada teman-teman saya itu yang waktu itu tergabung di BPI yang masih belum awardee ya. Itu kayaknya kita semua masuk di situ deh tahun 2002, mulai 2021 deh kayaknya. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu dan ketika saya tanya, saya sempat diskusi sama mereka karena nggak lolos ya dia akhirnya. Itu ternyata tidak lolos Bapak Ibu. Jadi saya kurang tahu apakah itu disebabkan oleh proposal. Jadi kan kita lolos itu kan kita nggak tahu ya proposal kita dinilai berapa, isi kita dinilai berapa itu kan nggak tahu ya Bapak Ibu. Tapi akan lebih aman, ini saya bilang aman saja ya karena berkaca dari pengalaman saya akan lebih aman bahwa daftar pustaka ya sudah dituliskan aja dalam bentuk yang biasa di dalam proposal. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau saya bilang proposal daftar pustaka di dalam proposal itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Misalnya 15 sampai 20 itu sudah banyak sekali Ibu. 15 itu udah banyak. Hanya saja yang perlu Ibu perhatikan adalah ketika ada 15 daftar pustaka, ya kan? Ada 15 daftar pustaka, maka pastikan 80% itu adalah dari artikel. Gitu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak sampai 40 gitu. Eh nggak dibaca juga gitu sampai 40 gitu. Jadi yang mereka perhatikan ini ada berapa sih daftar pustakanya? Oh, ada 16. Oke, ada berapa persen dari 16 ini yang dari artikel? Nah, biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi akan lebih aman ketika eh, dibuatnya seperti itu. Gitu. Ya kan? Memang memang lebih baik dalam bentuk Word gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini saya lanjut, saya baca sendiri, ini kebetulan saya baca atau gimana ya Pak Mogi ya? Enaknya ya, Bisa, bisa Ibu. Bisa di. Ini ada Bu Bu Eni. Eni, ya. Ini Iya, maksudnya betul. begini. Eh, jadi kan ada kesimpulan dan saran ya. Nah, untuk saran, karena ini baru proposal ya, apa yang harus dituliskan? Karena kan belum ada hasil penelitiannya ya kan. Maka saran-saran yang bisa dituliskan di dalam proposal itu adalah bahwa penelitian ini ya kan wajib atau layak untuk dilakukan dalam penelitian disertasi karena apa? Nah, itu. Jadi, Ibu memberikan saran kepada si penerima beasiswa, tunjukkan bahwa proposal ibu nih layak untuk dibiayai gitu loh Bu. Intinya begitu. Ngaten nggih? Jelas nggih Bu Eni nggih? Baik. Ah, kemudian langsung ke Bu Erna. Semisal pada manfaat ditulis sendiri untuk teoritis dan praktik. Lalu di bawah manfaat ada novel sendiri, apakah boleh? Boleh sebenarnya, nggak masalah. Asalkan, jadi sebenarnya novelty itu yang paling wajib Ibu tuliskan itu di latar belakang dan kesimpulan Ibu, tidak di manfaat. Tetapi memang saya waktu itu menuliskan juga di manfaatnya gitu, karena kan manfaat ada manfaat teori dan praktis ya. Jadi untuk novelty saya tulis di manfaat teoris gitu.
Kalau saya waktu itu seperti itu, tetapi sebenarnya yang kalau saya berkaca dari teman saya yang juga lolos di tahun 2022, itu dia memasukkannya hanya di latar belakang dan di kesimpulan saran. Itu. Kemudian, apakah roadmap penelitian perlu ditambahkan? Boleh roadmap penelitian ditambahkan, tetapi saya tidak, waktu itu saya tidak ada roadmap penelitian. Saya tidak ada roadmap penelitian waktu itu, jadi kalau Ibu mau menambahkan silahkan, karena itu bisa menjabarkan kan penelitian Ibu mulai misal Ibu mau mendaftar di tahun 2025 ini, tapi Ibu sudah fokus di sini mulai tahun 2022. Nah itu boleh, boleh, silahkan. Tapi waktu itu saya memang tidak ada roadmap penelitian. Gitu. Apakah boleh memasukkan gambar framework penelitian yang digunakan? Sangat boleh. Misalnya kerangka konsep ya Bu ya. Nah itu boleh Bu, sangat diperbolehkan. Itu ada di dalam metode dan desain gitu. Silakan, boleh silakan ada di metode dan desain di nomor tiganya. Nomor dua, mohon maaf. Bagaimana kita cek persentase proposal kita lolos Bu? Nah ini masalahnya Pak Mogi. Nggak ada kan Pak Mogi? Nggak ada nih Bu. Nggak Jadi ada itu. kita, Betul kita Ibu. para awardee ini nggak tahu nih bahwa proposal kita itu dinilai berapa atau persentase kelolosan, kemungkinan lolosnya itu berapa persen, itu kami para awardee juga nggak tahu. Bapak Ibu. Jadi termasuk ISEI pun, kalau ISEI nanti ada triknya sendiri sama Bu Yeni ya, itu pun juga kita nggak tahu persentase kita lolos karena oh ISEI kita bagus, itu juga nggak anu gitu karena uh, dokumen dokumen proposal dan IC ini nanti masih harus diklarifikasi pada saat wawancara, begitu bukan ya Pak Boki ya? Jadi kamu mau penelitian apa sih, sejauh mana Anda paham dengan penelitian Anda itu. Jadi kalau proposalnya bagus rigid tapi Anda nggak bisa jawab, sama aja bohong. IC-nya bagus, cantik, Anda pernah ngapain aja, rigid, tapi Anda nggak bisa jawab, sama aja bohong. Jadi kita sendiri nggak tahu nih persentasenya bagaimana. Kami Pak Arwadi juga nggak tahu. Kita juga nggak bisa cek itu Pak Mutasar. Ngaten nggih. Kemudian langsung ke Budian nih. Misalnya saya mengangkat isu global, apakah kutipan sumber terdahulu akan lebih baik? Ini saya nggak paham maksudnya. Ini mungkin maksudnya begini Bu. Jadi Ibu Dian Regina Heeh. penelitiannya mengangkat isu global. Kemudian untuk Nggih. kutipannya itu apakah yang didahulukan itu dari jurnal internasional atau eh, menyesuaikan kebutuhan itu. Jadi yang mana kira-kira dinilai terlebih dahulu. Oh, gitu. Tadi sudah saya sebutkan di daftar pustaka ya di bagian situ ya. Karena kita sudah S3, maka levelnya memang jangan jangan level jurnal nasional, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita baca itu lebih baik sudah arahnya ke internasional Scopus gitu. Jadi itu memang kesulitan tersendiri ya, karena ketika saya masuk baru saya benar-benar belajar nih systematic review bagaimana menentukan novelty menggunakan, sebentar, mohon maaf, menggunakan jurnal dari International Scopus. Kalau kami di UNER memang kami dilarang menggunakan, bukan dilarang ya, sebenarnya boleh, tetapi ya nggak kehitung gitulah istilahnya. Jadi di daftar pustaka sebanyak itu yang jurnal dari nasional itu nggak dihitung gitu loh, nggak bisa dijadikan referensi gitu loh sebagai menentukan novelty. Jadi yang kami perhitungkan adalah jurnal internasional Kopo. Jadi akan lebih baik ketika Bapak Ibu mulai sekarang itu paham dan menggunakan jurnal internasional Scopus gitu. Kalaupun ada jurnal nasional itu boleh, tapi tolong jangan terlalu banyak, itu saja. Karena kita levelnya udah sedikit berbeda Bu daripada S1 dan S2. Ngaten nggih? Sepertinya itu. Semoga bisa menjawab Pak Mugi. Ah, Terakhir, ya, ini terakhir Ibu. nggih. Karena Kalau waktu. gap Ya, riset dan desain penelitian dibuat dalam gambar, apakah diperbolehkan? Boleh, boleh. Sebentar, mohon maaf. Boleh, gap riset. Jadi kajian masalah ya, saya katakan gap riset atau saya katakan kajian masalah.
dan desain penelitian dalam bentuk gambar boleh gitu. Cuman tetap diberikan narasi dikit ya Pak ya. Gambar ada, tapi harus ada narasinya dikit gitu aja, nggak masalah. Itu juga salah satu trik kita untuk mengurangi jumlah kata. Jadi salah satu trik kita untuk mengurangi jumlah kata bisa menggunakan gambar. Boleh, sangat diperbolehkan. Tapi nanti tetap dikasih penjelasan dari gambar tersebut supaya nggak ngeblank juga untuk reviewernya. Karena mohon maaf ya, saya kemarin pada saat diwawancarai, saya dari kesehatan, tapi yang mereview saya adalah orang pertanian. Jadi nggak paham nih terkait dengan apa yang saya fokus dari penelitian saya. Jadi dia lebih banyak bertanya seperti itu. Jadi ketika bapak ibu tidak bisa menjelaskan gambar tersebut, saya khawatirnya mereka akan lebih kritis lagi nantinya gitu. Jadi proposal itu kalau bisa informatif, tetapi jangan sampai menimbulkan pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh Bapak Ibu. Itulah, ya itulah triknya nggih. Seperti itu, Pak Mogi. Terus kemudian, apakah kata novelty yang dibutuhkan perlu dibold? Nggak perlu. Ibu bisa menggunakan kata novelty, ibu bisa menggunakan kata kebaruan, tidak perlu dibold, cukup karena mereka pasti baca sebelum mereka melakukan pasti mereka sangat pasti baca, jadi pasti akan kelihatan gitu. Ngaten, Pak Muhammad Rizka, ngaten saja. Kemudian Bu Erna, izin satu lagi, semisal dibuat gambar tapi tidak terhitung jumlah kata. Nggih, kalau jumlah yang ada di gambar itu biasanya tidak dihitung jumlah kata, Ibu. Jadi rencana seperti yang di kerangka konsep itu tidak masuk di dalam jumlah kata. Biasanya seperti itu. Boleh. Gambarnya tapi jangan yang biasa-biasa, yang keren loh, Bu. Yang cantik gitu loh. Yang ada gambar-gambarnya, ngaten. Bukan gambar warna-warna, mohon maaf. Nah, itu boleh. Sudah. Yang terakhir Oh. saran saran jadi menuliskan saran tadi belum ada ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi menuliskan saran itu bagaimana Anda mempersuasi reviewer ya kan bahwa proposal Anda ini nanti itu layak untuk diteliti, layak untuk menjadi penelitian disertasi. Tulisannya begitu. Jadi penelitian dalam saran Anda bisa tuliskan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian disertasi karena apa? Nah, itu Bu Yunita. Proposal dan isi diunggah dalam bentuk Word atau PDF. Sepertinya sama-sama, Word atau PDF boleh. Tidak ada masalah kalau yang itu. Kalau saya kemarin Word, tergantung sistemnya kayaknya. Sepertinya tidak ada masalah. Nah, itu sepertinya cukup dari saya. Pertanyaannya habis, Pak Mogi. Oh ya, terima kasih Bu Yana karena Nah, ini sudah. ada jawaban dari Pak Fahmi, PDF sekarang. Nah, oke, baik. Ya, terima kasih Bu Yana. Baik, kita untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan mungkin bisa dilanjut, disimpan dulu. Ya, untuk berikutnya kita akan beri kesempatan kepada pembicara kedua. Izinkan saya membacakan profil singkat dari pembicara kedua kita, yaitu Ibu Yeni Dwi Rahayu, SST MKOM. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember dan beliau adalah awardee BPI 2023 yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di program Doktor Ilmu Komputer ITS. Beliau juga pernah menjabat sebagai Lurah BPI ITS 3.0 periode sebelumnya. Jadi